Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah di malam yang cerah ini kita bisa ketemu kembali. Ingin ngalap berkah, ingin kita sampaikan sebuah hadis qudsi yang panjang banget ini. Satu hadis ini ada 13 hikmah ya. 12 sampai 13 hikmah ya. Di satu hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah. Akan tetapi ada juga firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Jadi banyak ulama yang menulis di banyak kitab tentang kitab bab hadis qudsi, jadi firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam hadis qudsi ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi bab 24 yang topiknya tentang larangan berbuat zalim ya. Ini hadis qudsi riwayat dari Imam Muslim, dari Abu Dzar, dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya bacakan, saya ceritakan sedikit tentang Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ini adalah muridnya dan sahabatnya Imam Bukhari, satu zaman. Jadi selisih beberapa tahun ya. Dan kelebihannya Imam Muslim ini adalah, jadi beliau itu murid spesial Imam Bukhari ketika Imam Bukhari kena fitnah ya. Jadi Imam Bukhari ini imam ahlu hadis yang ternama. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi sepakatan ulama begitu. Nah, Imam Bukhari itu punya kelebihan yang luar biasa. Sekali baca dia hafal seumur hidup. Itu Imam Bukhari. Nah, Imam Muslim ini adalah muridnya Imam Bukhari yang paling spesial dan paling hebat. Meski kedudukannya setelah Imam Bukhari, akan tetapi Imam Muslim ini yang membuat hebat. Kenapa? Karena beliau itu hafal Sahih Bukhari yang kitab gurunya, akan tetapi beliau juga punya riwayat jalur sendiri yang merupakan kitab terhebat. Bahkan ada sebagian ulama sedikit ya yang mengatakan bahwa kitab tersahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Muslim. Sehingga banyak sekali ulama-ulama yang mensarah menjelaskannya kitab hadis dari kitab Imam Muslim. Jadi kelebihannya Imam Muslim adalah beliau memiliki guru yang spesial dan beliau hafal hadis-hadis Imam Bukhari, sekaligus beliau itu punya jalur sendiri dari kitab yang ada di dalam Sahih Muslim maupun yang sama dengan kitab Sahih Bukhari. Itu kehebatnya Imam Muslim ya. Masya Allah, luar biasa. Guru dan muridnya ini memang luar biasa ya. Kalau selama ini banyak orang bercerita tentang kehebatan Imam Bukhari, memang, akan tetapi memang benar ulama tadi yang mengatakan Imam Muslim lebih hebat. Kenapa? Ya, dia hafal apa yang disampaikan gurunya dan punya jalur sendiri tentang riwayat. Coba bayangkan. Jadi kalau ada kitab Shahihaini, jadi itu riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, itu tentu luar biasa ya. Baik, yang hadis ini di bab larangan berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fima yarwi ar-Rabbih annahu qala ya ibadi ya. Jadi an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu yang Allah meridhai padanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi yang telah diriwayatkan an Rabbi, dari Tuhannya, maksudnya dari hadis qudsi ya. Annahu, sesungguhnya beliau, qala, yang berkata, maksudnya Allah berfirman gitu ya. Jadi Allah berfirman diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ya, ala nafsi, atas diriku sendiri. Jadi Allah itu mengharamkan zaliman. Seandainya Allah mau berbuat zalim, tentu Allah menciptakan manusia kemudian disiksa ya. Dari lahir sampai akhir itu mau bisa saja. Tapi Allah mengharamkan, Allah terhadap hambanya kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman ala fadha wala tadzalamu ya.
maka aku menjadikan hal itu haram di antara kalian dan janganlah kalian saling mendolimi. Jadi pertama, hadis ini menjelaskan tentang bab haramnya berbuat kezaliman, ya. Bahkan Allah sendiri menyampaikan, aku telah mengharamkan diriku, kata Allah, untuk berbuat dolim pada hambanya, ya. Maka janganlah kalian saling mendolimi, ya. Di dalam hadis, di dalam kitab karangan Ibnu Al-Jauzi, ya. Jadi beliau memberikan satu hadis, inna dzulma kadzulumatil yaum, ya. Jadi kedoliman itu kegelapan besok di yaumul akhirat, ya. Jadi inna dzulma kadzulumatil yaum. Jadi kedoliman itu kegelapan besok di yaumul kiamah, ya. Maka ini adalah larangan keras bahwa berbuat dolim itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, bahkan diharamkan oleh Allah. Kedoliman yang paling sederhana itu dijelaskan di dalam surat Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Jadi celakalah orang-orang yang berbuat curang, ya. Ini kedoliman yang sering terjadi dan kecil saja dilarang oleh Allah. Apa itu? Curang di dalam timbangan misalnya 1 on 1 gram itu aja oleh Allah dicela dari 7 langit, ya. Lebih-lebih banyak. Nah, kedoliman di antara orang di sini dikatakan fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat dolim, ya. Jadi waja'altuhu bainakum muharraman, dan kami jadikan haram di antara kalian tuh berbuat dolim, ya. Maka ketika kita mendolimi orang lain itu hukumnya haram atau dosa besar. Nah, di antara kedoliman dan kedoliman itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dolim misalnya di antara tetangga, di antara teman, di antara karyawan, ya. Itu sudah oleh Allah dicela. Di antara kedoliman itu, maka yang paling tinggi kedoliman adalah seorang penguasa kepada rakyatnya, karena rakyat itu tidak punya kekuatan, sedangkan penguasa itu kekuatannya itu sempurna, ya. Punya instrumen negara, punya pasukan, punya komando, punya rakyat, punya apapun, bahkan ditakuti, ya. Penguasa itu meliputi raja, meliputi amir, meliputi sultan, meliputi presiden atau bupati kalau tingkat kecil, ya. Jadi kalau orang pada bupati marah atau mencopot, ya terserah dia. Itulah kecenderungan orang yang punya kekuasaan itu berbuat semena-mena. Itu dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena sungguhnya ketika manusia itu kan punya nafsu. Ketika nafsunya itu berbicara, maka sudah tidak menggunakan logika. Harusnya dia tahu bahwa ketika menjadi penguasa, apakah bupati, apakah menteri, apakah pejabat yang lainnya, ya, paling tidak Pak Lurah atau Pak RT, maka itu tidak akan lama. Bahkan itu akan menjadi sebuah penyesalan. Apakah presiden, ya, maka ketika nafsu ini bicara, maka akal ini tertutup, sehingga hadis qudsi ini mengingatkan kita bahwa kedoliman itu hukumnya haram dan Allah mengharamkannya, ya. Jadi oleh karena itu dosa yang paling besar besok di yaumul kiamah adalah seorang pemimpin yang dia dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Kullukum ra'in, ya, di dalam hadis lain dikatakan kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatih wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kalau kepala keluarga, pemimpin bagi anak dan istrinya, ya, keluarganya. Akan ditanya oleh Allah gimana anaknya, gimana istrinya, apakah sudah mendidik, apakah sudah mengarahkan ke dalam jalan yang benar, ya. Nah, bagaimana dengan seorang presiden yang akan ditanya oleh 300 juta umat manusia? Kalau penduduknya itu 300 juta, maka mengerikan sekali presiden ini. Presiden akan menyesal. Mungkin sekarang tidak. Bahkan di dunia saja kalau kita lihat yang namanya presiden yang semena-mena, cobalah, itu cenderung diktator. Hampir semua presiden, hampir semua penguasa itu begitu, karena nafsu. Kecuali yang nafsunya itu dikalahkan oleh petunjuk. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah, dan logika dan akal. Contoh yang paling gampang adalah Khulafaur Rasyidin. Jadi misalnya Abu Bakar bisa saja kalau nafsunya bicara, maka dia akan membunuh lawan politiknya, menghancurkan orang-orang yang tidak disukai. Tapi beliau oleh Allah dibimbing dengan bimbingan wahyu dari langit lewat Rasul Muhammad SAW, juga Umar, juga Utsman, juga Sayyidina Ali, ya. Maka contoh yang paling baik adalah 4 tadi. Jadi Khulafaur Rasyidin, ya, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk, itulah contoh-contoh yang baik. Bahkan Umar tidak ngambil tunjangannya. Umar
seorang khalifah, seorang pemimpin umat Islam dunia itu tambalannya 13 tambalan. Coba Anda bisa bayangkan, mana ada seorang pemimpin dunia yang bajunya itu tambalan 13 atau 11 sampai 13. Masya Allah. Hadis ini yang kedua adalah ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya. Kullukum dhalun, sesungguhnya kalian itu dhalun, sesat, ya. Illa mani hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fa astahduni ahdikum, ya. Maka mintalah kepadaku kalian semua, mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah, ya. Ahdikum, maka aku akan berikan petunjuk. Jadi kalau misalnya kita pahami, sekarang ini banyak orang yang mengerikan, ya, kesesatan terang-terangan, kemungkaran terang-terangan, kemudian kedoliman terang-terangan, ya. Bahkan Imam Ali mengatakan al-haqqu bila nidom yughlabu al-batil bin nidom. Jadi al-haq Islam, ya, tanpa sebuah negara akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersistematis oleh negara. Ya seperti sekarang ini. Jadi umat Islam tidak bisa berbuat banyak kalau dikalahkan oleh penguasa-penguasa yang dolim, yang menggunakan sistem-sistem yang tidak Islam. Maka di sini hadis ini yang pelajaran yang kedua adalah sesungguhnya yang menyesatkan dan memberikan petunjuk adalah Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak punya kuasa. Ketika pamannya Abu Thalib, ya, itu yang membela beliau, membela Islam, ketika akhir hayatnya itu beliau menghendaki pamannya masuk Islam, tidak bisa. Bahkan Allah sendiri menyampaikan innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada engkau yang cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang bisa memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Maka apa yang dikatakan, disampaikan dalam hadis qudsi yang pelajaran kedua ini adalah mari kita mohon pada Allah, karena di sini perintahnya adalah fastahdu, ya. Jadi fastahduni, ya. Fastahduni, yani mintalah kalian semua wahai hambaku petunjuk padaku, ya. Jadi makanya kita disarankan oleh Rasulullah, ya, baginda yang mulia, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Jadi doanya umat Islam itu adalah begitu. Ya Allah, berilah petunjuk yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Dan berilah petunjuk yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Jadi kalau kita misalnya sekarang ditimpa fitnah yang begitu luar biasa, ada seorang kiai, habaib, ulama atau ustadz atau mubaligh yang merapat ke penguasa yang jelas-jelas itu dapat duit, yang dicari itu jelas-jelas kedudukan, harta, dunia, wanita dan seterusnya, maka paling tidak kita ingatkan lewat YouTube, lewat ceramah, lewat tabligh akbar, lewat pengajian, lewat ketemuan, atau paling tidak kita nasihati dan kemudian kita doakan, ya Allah tolonglah si A ini, si B ini supaya dia taubat, ya. Karena siapa tahu pas kita berdoa ini Allah memberikan mengabulkan doa kita, maka kita dapat keberkahan lewat apa yang kita doakan, ya. Apalagi kita mendoakan kepada orang yang dia tidak tahu, maka di atas di langit itu malaikat mengatakan amin dan juga engkau. Jadi ketika kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan si A ini mendapatkan petunjuk dan membela Islam, maka malaikat mengatakan amin dan juga engkau, maka kita didoakan oleh malaikat, kita mendapatkan petunjuk dan juga menjadi pembela Islam, ya. Karena sungguhnya hidayah itu harus terus-menerus dimintai, ya. Jangan cuma sekali, hidayah itu terus. Hidayah itu apa? Akal yang sehat, petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari Rasulullah, kebaikan dari Allah, petunjuk kebenaran, istiqomah, itu semua hidayah, ya. Jadi hidayah itu bukan satu saja, hidayah itu dari Al-Quran terutama, petunjuk dari Allah, mudah memahami Al-Quran itu namanya hidayah. Makanya jangan lupa untuk fastahduni, ya. Ya, mintalah kepadaku, kata Allah, mintalah petunjuk padaku, ya. Ahdikum, ya, maka aku akan, di sini pakai kata-kata ahdikum langsung, ya. Jadi ahdikum, aku, kata Allah, akan berikan petunjuk pada kalian, ya. Jadi tugas kita sebagai seorang pengemban dakwah, hamlu dakwah, kita doakan saudara-saudara kita, kiai-kiai, para habaib yang mereka itu tersesat, ya, karena nafsu duniawi. Jadi kalau saya cerita panjang, ya, karena saya tahu persis, ya, perilaku mereka yang merapat ke Israel. Jadi ya mohon maaf ini terus terang saya sampaikan, ya.
ini saya juga mohon pengertiannya ya. Karena kenapa? Ini bukan ghibah tetapi menunjukkan supaya kalian tidak tersesat. Jadi dipilihnya atau terpilihnya ketua PBNU yang sekarang ini adalah linknya ke Israel. Dia membela Amerika Barat dan Israel, dan yang satunya yang kalah ya, jadi Profesor Dr. Said Agil Sirot adalah linknya ke Cina. Itu sama-sama salahnya. Maka kita hanya bisa menasihati, kita bisa mendoakan keduanya supaya taubat. Dan kalau kita kupas panjang ya, saya tidak mau bertele-tele, tapi saya ingin menasihati keduanya ini dan pendukungnya. Yang saya sedih melihat muktamar di Lampung yang pada saat itu tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, padahal mereka mubalik ya, pengumuman dakwah. Tetapi Masya Allah, kita mohon pada Allah supaya Allah kasih petunjuk kepada mereka. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya. Nah, kemudian pada pelajaran yang ketiga ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum ja'iun, ja'i, sesungguhnya setiap kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu fastad'imuni ya, kecuali yang telah aku beri makan, maka fastad'imuni ya, maka mintalah kepadaku ya. Ud'imtum ya, ya ud'imkum ya, maka aku akan kasih kepadamu makanan ya. Jadi makanan ini disebutkan bisa maknanya luas ya, dalam rezeki dalam bentuk makanan ya, disebutkan khusus ya, khusus makanan ini rezeki tapi disebutkan dalam bentuk khusus ya. Makanan ini ya makanan untuk sehari-hari. Maka ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami persoalan ekonomi, maka mintalah kepada Allah ya, yakinlah pada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan rezeki itu bukan gaji, bukan perusahaan, bukan sekolah, bukan bos, bukan manajer, bukan pekerjaan kita, bukan kolaborasi kita, bukan amal kita, tetapi Allah ya. Banyak orang yang tidak kerja tetapi dia dapat rezeki banyak, itu banyak ya. Banyak orang yang mendapatkan rezeki dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, itu mendadak banyak, kisahnya banyak. Kalau kita kisahkan Masya Allah. Jadi mintalah pada Allah, dan itu sesuatu yang mungkin mustahil, maka itu gampang bagi Allah. Contoh yang paling gampang begini ya, anggap aja makanan yang paling mahal apa ya, misalnya taruhlah makanan yang dari Eropa itu, misalnya satu kali makan itu 100.000, mungkin kita gak kebayang 100.000, tapi ketika kita minta pada Allah maka itu akan mudah sekali. Jadi Al-Fakir ini banyaklah cerita seperti ini. Dulu nggak kebayang makanan-makanan Eropa, nggak kebayang makanan-makanan Jepang, nggak kebayang makanan seluruh dunia itu nggak kebayang. Tapi ternyata oleh Allah dikasih ya, dikasih ini makanan Eropa, ini makanan Jepang, ini makanan ini, dan itu semuanya gampang ya. Contoh yang paling gampang, saya pernah ya, itu guyon pada saat apa namanya tahun 90 atau 89 90, saya ditanya mau kuliah kemana, saya bilang UI, padahal saya guyon. Padahal ternyata Allah mengabulkan doa guyon saya itu kira-kira sekitar 21 tahun kemudian, bayangkan. Dan itu banyak, kalau saya cerita banyak. Saya bilang saya mau honeymoon ke Bali, ternyata betul. Saya mau keliling ini ternyata betul ya. Ya, apalagi makanan. Jadi makanan yang dulu nggak kebayang betapa mahalnya itu dapat kita. Teh, satu teh itu harganya 50.000, nggak kebayang, itu dapat. Makanan-makanan Eropa dan seterusnya itu dapat. Bahkan saya nolak kalau ceramah dikasih makanan, nggak doyan, karena apa, lidahnya lidah Jawa. Jadi coba bayangkan, sampai nolak. Kemudian pelajaran berikutnya yang keempat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arun, sesungguhnya setiap kamu adalah arun itu telanjang, ila man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian ya. Fastaksuni aksikum ya, maka mintalah kepadaku, tentu aku akan kasih kepadamu pakaian ya. Ini bentuk rincian bahwa semua itu datangnya dari Allah. Kalau di zaman dahulu memang pakaian tuh mahal banget ya, karena waktu itu
apa ya, memang semua serba mahal, jangankan pakaian, kertas saja juga mahal ya. Maka sekarang ini meskipun ada apa baju yang murah, ada yang mahal, super mahal, maka kalau kita pengen, mintalah kepada Allah. Demi Allah, kalau saya ceritakan juga panjang ini. Jadi kita oleh Allah dikasih kemudahan dan kuncinya mintalah kepada Allah. Mungkin bagi kita pada saat itu tidak mungkin mendapatkan pakaian atau sesuatu yang istimewa, tetapi ketika kita pasrahkan pada Allah, Allah kasih sesuatu yang kita tidak pernah duga, dan itu kita dapat semuanya dengan gampang. Maka mintalah kepada Allah, pasti Allah akan kasih. Jadi ini bisa apapun ya. Mungkin memang tidak disebutkan motor, kalau motor dulu nggak ada. Ya ini sebenarnya untuk umum, untuk khusus ya. Umum itu pakaian, tapi sebenarnya ini bisa khusus, bisa rumah, bisa mobil, bisa motor, bisa apapun lah. Mintalah kepada Allah, pasti Allah kasih. Apalagi cuman keliling dunia, keliling akhirat pun Allah kasih tuh. Ya Allah, aku dunia sudah kemana-mana, sudah, aku pengen keliling akhirat, ya dikasih. Mati dulu nanti. Jadi begitu ya. Ini ke apa, umum ke khusus. Jadi dari sesuatu pakaian, makanan, tetapi bisa khusus, ya, bisa dikiaskan ke apapun ya. Karena bagi Allah tuh gampang ya. Banyak, kalau kita cerita banyak ya, banyak yang waktu itu kita berpikir mustahil, tapi karena saya nggak pernah berusaha untuk tidak suudzon pada Allah, saya yakin dengan seyakinan insya Allah bisa, dan itu ternyata bisa. Kemudian yang keempat ya ibadi ya, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an ya. Ini yang kelima ya. Jadi dolim pertama, kemudian yang kedua adalah lapar, yang ketiga adalah telanjang, yang keempat adalah salah. Yang keempat salah. Sesungguhnya kamu sekalian melakukan kesalahan pada bil-laili wan-nahar, pada waktu malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dzunuba jami'an. Jadi apa? Dzunub, dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun padaku. Aghfir lakum ya, maka aku ampuni kamu ya. Jadi di sini ada kata-kata dzunuba, itu jamak dari dambun. Itu seandainya nggak ada jami'an itu cukup. Aku ampuni dosa-dosa kamu. Dosa-dosa berarti banyak, tapi oleh Allah dikasih penegasan jami'an. Jami'an ini takkid masdar atau isim, itu menjelaskan dunub tadi. Artinya andai kata kalian punya dosa sebuih lautan ya, maka Allah akan mengampuni. Fastaghfiruni, maka mintalah kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni bagi kamu ya. Makanya di sini Al-Fakir mengamalkan dan menyarankan, menasihati pada siapapun untuk istighfar minimal satu hari itu 100 kali. Bahkan kalau bisa itu minimal ya, setelah sholat itu 100 kali, jadi 500 kali istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, atau misalnya astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Rahasianya karena al insanu makhlul khata wa nisyan, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Maka dosa itu banyak ragamnya. Semakin Anda belajar agama, semakin tahu kesalahan Anda dan semakin tahu dosa-dosa Anda. Kenapa 33 tahun yang lalu saya melihat ada seorang syekh, seorang kiai, dia dalam kondisi di kendaraan, dia wirid, terus saya, kenapa kiai ini kok bisa wirid? Padahal wirid itu kan di masjid saja, tapi ini dia berjalan, dia di bis, dia ini. Ketemulah jawabannya, ternyata dosa itu Masya Allah. Ada dosa yang kita sengaja, ada yang tidak sengaja, ada dosa diam, ada dosa ngomong, ada dosa, terutama banyak ngomong. Makanya kalau ngomong itu baik-baik saja, jangan ngomong yang jelek, jangan menyakiti, jangan dendam, jangan marah. Itulah perilaku-perilaku yang pokoknya yang baik-baik sajalah. Dan jangan lupa istighfar, karena istighfar ini siapa tahu kita manusia ya, karena manusia ada nafsu, maka nafsu kecenderungannya pada salah, maka manusia itu tempat salah dan lupa.
ya, lupa dan lupa, maka istighfar. Maka Rasul atau Allah, ya, Allah menyampaikan fastaghfiruni, maka mintalah ampun padaku, aghfir lakum. Yang keenam, ya ibadi innakum lam tablughu dzarri, wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya engkau, lam tablughu tidak akan bisa menyampaikan padaku apa? Dzarri ini kemudaratanku. Jadi manusia itu nggak bisa membuat mudarat Allah, itu nggak bisa. Fatadzurruni, ya, maka engkau telah memudaratkanku, walan tablughul, ya, dan engkau tidak akan bisa melakukannya. Jadi ketika, maksudnya begini ya, ketika manusia itu berbuat salah, itu pada dasarnya kembali pada dia. Atau misalnya dia itu melakukan pelanggaran yang Allah larang, itu hakikatnya itu pada dia, ya, pada manusia itu sendiri, ya. Dia tidak bisa berbuat doror kepada Allah. Misalnya ada orang yang kemarin lagi viral, ya, ada orang kafir membakar Al-Quran, ya. Coba aja nanti, itu kan maksudnya pengen membuat doror Allah nggak bisa dibuat doror, ya. Maka dengan ketakutan yang luar biasa, maka orang ini akan masuk Islam, ya. Dan rata-rata begitu, orang yang membenci Islam akhirnya masuk Islam. Kenapa? Akhirnya dia merasa gelisah, dan itu siksaan yang paling pedih. Kalau orang masuk Islam karena cinta Islam, karena mencari kebenaran, itu lebih enak. Tapi kalau orang memusuhi Islam, kemudian dia masuk Islam, itu stresnya itu berlipat-lipat dari orang stres. Dan contohnya adalah pembuat film fitnah. Itu berapa puluh tahun yang lalu saya nonton film fitnah itu, Masya Allah, ini orang benci pada Islam keterlaluan, ya. Padahal orang Islam itu tidak pernah benci pada orang Kristen, tidak pernah benci pada orang Barat. Tapi mereka, orang-orang itu, orang Barat, orang Kristen itu benci pada umat Islam. Coba berapa banyak orang-orang yang mu'alaf itu diseksa. Hajah Irina Handono itu mau diteror, diseksa, mau diancam. Masya Allah, apa salahnya? Kok begitu kejam, kok begitu jahat banget, ya? Maka apa yang terjadi? Orang ini ketakutan bertahun-tahun, akhirnya masuk Islam. Contoh lagi, tahun 80-an atau 90-an, ada namanya Salman Rushdie, penulis novel dari Iran, ya. Itu membuat novel ayat-ayat setan, The Satanic Verses. Itu pengennya membuat mudarat Allah, menghina umat Islam, menghina Allah. Allah nggak bisa dihina lah. Akhirnya apa? Dia dalam hidupnya ketakutan mau dibunuh. Seluruh bayang-bayangan umat Islam itu menjadikan dia stres. Dia sembunyi, takut kalau ada orang yang membunuh. Coba bayangkan. Dia rasain sendiri orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian yang berikutnya adalah ketujuh, ya. Walan tablughu takhfifatan fa'uni ya ibadi, ya. Jadi maka ketika engkau tidak akan bisa menyampaikan mudarat ini, dan maka berilah manfaat kepadaku, maksudnya berbuat baik gitu, ya. Ya ibadi lau anna awwalakum, ini yang ketujuh, ya. Wahai hamba-hambaku, seandainya seandainya orang yang pertama di antara kalian itu, wa akhirukum, dan orang yang terakhir dari kalian, dari mulai dan Nabi Adam alaihissalam sama orang yang terakhir itu hidup yang menjelang kiamat itu, wa insakum, dan dari manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan dari kalian dari golongan jin, ya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, ya. Itu semuanya bertakwa seperti satu hatinya seorang laki-laki, minkum, dari kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, ya. Maka itu tidak akan menambah kekuasaanku. Jadi bahasanya itu begini, ya. Ada kata manusia yang pertama dan terakhir. Jadi manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam, sampai orang yang terakhir hidup di muka bumi ini dari golongan manusia dan jin. Jadi berapa triliun manusia itu semuanya beriman kepada Allah, semuanya bertakwa seperti takwanya seorang laki-laki yang hatinya paling baik. Itu mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan bisa menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi apa, takwa kita itu sejatinya butuhnya kita itu kembali pada diri kita, bukan pada Allah. Allah itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi semua kembali pada hambanya.
Karena itu titik ketakwaan seorang. Andai kata seluruh itu bertakwa semua, nggak ada yang murtad, nggak ada yang kafir, nggak ada yang dolim, nggak ada yang fasik, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun nggak ada. Masya Allah, hadis ini luar biasa ya, hadis qudsi ini. Yang ke-9 ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, sesungguhnya andai kata orang yang paling berawal di antara kalian, wa akhirukum, dan orang yang paling terakhir hidup manusia di antara kalian, wa insyakum wa jinnakum, dari golongan manusia apakah dan manusia atau jin ya, kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin, semuanya itu fajir, semua itu jahat ya, seperti jahatnya hatinya seorang anak laki-laki di antara kalian ya, minkum, dari kalian, mana qasadzalika fi mulki syai'an, maka itu tidak akan mengurangi ya. Jadi kalau seandainya seluruh manusia yang pernah ada dan jin itu bertakwa, tidak akan menambah kekayaan Allah. Dan andai kata seluruh manusia dan jin yang pernah ada di muka bumi ini semuanya jahat, semuanya dolim, mungkar, murtad, juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi Allah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu ya, dan dia memiliki segala-gala kerajaan, memiliki pujian, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, inilah rahasia-rahasia seluruh di antara rahasia alam semesta ya, hadis ini, hadis qudsi ini. Masya Allah. Jadi kalau kalian pengen kaya, pengen sukses, pengen baik, pengen masuk surga, pengen kebaikan, pengen hidayah, pengen istiqomah, pengen ampunan, pengen keberkahan, tidak galau, maka mintalah kepada Allah. Kuncinya cuma itu, nggak ada yang lain ya. Kemudian yang 11 ya, Masya Allah, ini panjang banget ya, kita singkat-singkat aja ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu ya, seandainya manusia yang pertama di antara kalian dari jenis jin dan manusia ya, dan qamu ya, yang pertama sampai terakhir hidup di muka bumi ini, kemudian mereka itu berdiri fi sa'idin wahidin ya, di tempat yang satu ya, ngumpul semua gitu ya, ngumpul semua dari jin dan manusia, dari pertama dan terakhir itu ngumpul semua. Fasa'aluni, maka mereka minta kepada aku, kata Allah. Jadi masing-masing orang itu minta ini, ya Allah aku minta Ferrari, ya Allah aku minta kuda terbang, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta rumah sebesar Jakarta, Bandung ya, Bandung, Sukabumi, ya Allah aku minta ini, aku pengen kekayaan seluas kerajaan Sultan Hasanah Bulkiah ya. Coba kalau saya melihat rumah yang paling mewah yang pernah saya lihat itu kurang lebih itu 2000 meter persegi ya, yang tingkat 3 itu, tingkat 3 sampai tingkat 5 yang pernah saya lihat. Atau andai kata misalnya ada Menara Saidah di Jakarta, itu Menara Saidah yang tinggi besar itu, atau misal menara yang paling bagus Al Burj Khalifah misalnya ya. Al Burj Khalifah itu bangunan tertinggi di dunia ya. Andai kata itu miliknya satu orang, dan andai kata itu kita pingin seperti itu, bagi Allah gampang. Jangankan itu, lebih dari itu juga gampang. Maka fas'aluni ya, jadi fas'alun, maka mereka minta padaku, a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ya, maka aku berikan kepada mereka masing-masing itu apa yang mereka minta. Ma naqasa dzalika mimma indi, dan itu tidak akan mengurangi kekayaanku. Illa kama yang kusu al mukhitu idza dakhala al bahra ya. Ya, seperti seseorang yang mencelupkan tangannya ke al bahra tadi ya, jadi ke lautan ya, kemudian dia ngambil ya, jadi air yang di sini itu ya, air yang di tangan, jadi tangannya itu mencelup ke lautan, kemudian air yang menempel di tangan ini adalah segala yang Allah berikan kepada orang-orang yang minta tadi, orang dari awal sampai akhir tadi, dari jin dan manusia tadi. Kekayaan Allah itu masih tersisa seluruh lautan. Jadi air yang nempel di tangan kita itu ibarat yang diberikan oleh Allah kepada yang minta, pada makhluk yang minta, seluruh jin dan manusia. Sedangkan kekayaan Allah itu seluruh lautan yang ada di muka bumi. Masya Allah, luar biasa ya. Astagfirullah, Masya Allah, Masya Allah. Yang terakhir, yang ke-13 sebenarnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Innama sesungguhnya hiya amalukum ya. Sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian. Jadi kalau kita berbuat baik itu untuk kita sendiri, kita wirid kita sendiri, kita jihad untuk kita sendiri. Kemudian kita mengoreksi penguasa itu kembali pada diri kita sendiri, kita malas juga kita kembali sendiri, kita tidak sungguh-sungguh juga kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita serius juga untuk kembali diri kita sendiri. Uhsiha lakum thumma ufiha faman wajada khairan. Jadi itu amalan-amalan itu untuk kamu, aku sempurnakan, aku balas, kata Allah ya. Aku balas kepada kalian. Faman, barang siapa, wajida khairan, barang siapa menemukan kebaikan, artinya dia berbuat baik, istiqomah, beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, falyuh midillaha, maka hendaklah dia memuji pada Allah. Makanya itu ya, setelah kita sholat, alhamdulillah ya Allah. Setelah zikir, alhamdulillah ya Allah. Setelah kita ini, alhamdulillah. Pokoknya ucapkan alhamdulillah. Pokoknya istighfar karena kita banyak dosa, dan alhamdulillah ya. Kita mencuci, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat ilmu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat rezeki berkah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita dapat WA yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ceramah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kebaikan anak istri, alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya memuji terus. Jadi jangan lupa istighfar dan hamdalah. Bisa paling gampang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asyi wa dunubi, dan seterusnya. Bisa panjang, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dan seterusnya bisa. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumu man illa nafsa. Dan apabila seseorang ya menjumpai selain kebaikan, jadi keburukan ya, misalnya maksiat, misalnya celaka, misalnya ditipu orang, misalnya kesandung, sudah jatuh tertinggal tangga, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Artinya kita harus mohon pada Allah bahwa apabila kita mendapatkan kesulitan itu janganlah mencelah kecuali diri kita sendiri. Mungkin itu dosa kita, mungkin kesalahan kita. Jadi Urwah bin Zubair ini sahabat ya, saudaranya Abdullah bin Zubair itu pernah mengatakan begini, aku mengetahui dosaku itu lewat kendaraanku dan lewat keluargaku. Bisa lewat anak, bisa lewat istri, bisa lewat kendaraan zaman dulu itu kuda. Kalau aku pernah berbuat salah atau dosa, kudaku itu susah dikendalikan ya. Dan itulah, itu kita lihat ya, kalau misalnya kita itu lagi kena dosa atau masalah, maka ketahuilah bahwa itu dosa-dosa kita. Allah mengurangi dosa-dosa kita lewat ujian-ujian yang ada. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya mengharap berkah kepada penulis hadis Arba'in Nawawi ini, yakni Syekh Abu Zakaria Imam An-Nawawi Al-Dimashqi, dan kemudian disarah oleh Al-Majlis Saniyah ya, oleh Syekh Ahmad Ibnu Syekh Al-Hilazi ya, Al-Fashani ya. Mudah-mudahan Al-Fakir dimasukkan ke kelompok orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.